Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, seluruh anggota grup tunanetra bela Islam dimanapun Anda berada, dan juga terkhusus Al-Ustadzah Nurlaila Kemal Hashim beserta para admin semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari minggu ke minggu dan masih diberikan umur panjang dan semoga sehat walafiat lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah suri tauladan dalam kita menghadapi ombak kehidupan di dunia ini. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kini saya akan melanjutkan kitab Al-Hikam, pembahasan dalam pasal yang ke-32 yang bertema sifatnya dunia. Di dalam kitab Al-Hikam tersebut tertuliskan la tastaghrib. La tastaghrib itu tuh jangan heran ya. La tastaghrib, jangan heran. Wuqu al-aqdari ma dumda fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu naqdiha. Ya. La tastaghrib wuqu al-aqdar. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan. Madum fi hadhihi dar, selama engkau masih di dunia ini. Fa innaha ma abrozat, sebab ia atau dunia itu tidak melahirkan illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibu naqdiha, yaitu dunia ini tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa dunia ini adalah penderitaan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah sebuah keberuntungan. Itu pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahwa sebuah kesenangan yang kita rasakan di dunia ini itu hanyalah sebuah keberuntungan, karena pada hakikatnya dunia ini adalah penderitaan dan duka cita. Syekh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata bahwa barang siapa meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti ia melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Maka ketika ditanya apakah itu, jawabannya yaitu kesenangan di dunia. Jadi senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Syekh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu juga berpendapat bahwa sesungguhnya ketika kesenangan di dunia ini kita minta, maka sesungguhnya ketika tidak diberikan oleh Allah itu hanya akan melelahkan diri kita. Ya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa kesenangan itu hanyalah sebuah keberuntungan gitu. Maka banyak-banyak
banyaklah kita berdoa kepada Allah, maka ketika kita tertimpa sebuah musibah itu, sebuah penderitaan itu adalah sudah menjadi sifatnya dunia. Banyak-banyak kita mengucapkan kalimat istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an juga berkata bahwa Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, aku tidak merasa terhina apa yang menimpa diriku, sebab aku telah berpendirian bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian, dan alam ini dikelilingi oleh bencana. Maka sudah selayaknya ia menyambutku dengan segala kesulitan dan penderitaan. Maka apabila dunia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu adalah suatu karunia dan kelebihan. Itu apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, bahwa beliau dengan pendiriannya, yaitu dunia ini adalah tempat penderitaan dan ujian, maka sudah tidak asing lagi kehidupan di dunia ini dengan segala macam kesedihan, penderitaan, dan bahkan kita pun mengetahui akhir dari alam semesta ini, yaitu kiamat, adalah bencana, kerusakan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, yaitu, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan ikhlas dan keyakinan, maka laksanakanlah. Dan jika tidak dapat, maka sabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesulitan itu adalah suatu keuntungan yang besar. Ya. Jadi ini sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, bahwa memang untuk menghadapi kehidupan di dunia ini lebih banyak menggunakan rumus sabar, karena sifat daripada dunia ini adalah untuk menghadapi kesulitan. Dan ketika kita dapat menghadapi kesulitan itu dengan kesabaran, maka itu adalah sebuah keuntungan yang besar untuk kita. Maka jika kita dapat beramal karena Allah dengan ikhlas dan keyakinan, laksanakanlah. Namun jika belum dapat, belum bisa, maka ayo bersabarlah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada orang yang dinasihatinya, jika engkau sabar, maka hukum Allah atau ketentuan takdir Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala. Dan apabila engkau tidak sabar pun tetap berlaku ketentuan Allah, namun kita mendapat dosa, ya. Namun mendapatkan dosa. Jadi kalau misalnya Umar bin Khattab berkata kepada orang yang dinasihatinya, kalau kamu sabar menerima takdir Allah pun akan tetap berjalan, tapi kita akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang tidak sabar dalam menjalani ketentuan dan takdir Allah. Ya, ketentuan dan takdir Allah itu akan tetap berjalan, namun kalau tidak sabar akan mendapatkan dosa. Jadi jika bisa memilih, jika kita bisa berusaha, maka mari kita berusaha untuk bisa bersabar agar mendapatkan pahala dalam menghadapi seluruh ketentuan dan takdir Allah yang berwujud sifatnya dunia ini dengan penderitaan, kesulitan, kesedihan, duka, dan lain sebagainya. Maka apapun yang menimpa diri kita,
Mari tetaplah berserah diri kepada Allah dengan penuh kesabaran, sebab ketentuan Allah itu pasti akan terjadi pada kita semua, dan kita tidak akan mengetahui sama sekali sebelum semua itu terjadi pada kita. Maka mari kita banyak-banyak berdoa dan memahami betul-betul bahwa sifatnya dunia ini adalah kesulitan yang perlu kita hadapi dengan penuh kesabaran. Maka di dalam kitab Al-Hikam tertuliskan la tastaghrib, jangan heran ya, la tastaghrib al-aqdar, jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan, madumta fi hadhihi dar, selama engkau masih di dunia. Ya, mari kita ingat-ingat, la tastarif al-aqdar madumta fi hadhihi dar. Kita tidak perlu heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama kita masih hidup di dunia ini. Semoga kita mendapatkan kesabaran dan diberi kekuatan oleh Allah untuk sabar dalam menghadapi seluruh kesulitan itu dan mendapatkan keberuntungan yang besar, karena sesungguhnya keberuntungan yang besar itu adalah kesabaran itu sendiri. Dan orang yang sabar maka akan merubah penderitaan menjadi sebuah kesenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.